Seorang ibu muda bisa saja kehilangan nyawanya saat melahirkan. Dan ini bukan karena kecelakaan tragis di ruang operasi loh. Bener banget. Seringkali karena kondisi yang sebenarnya bisa dicegah berminggu-minggu sebelumnya. Iya kan? Sayangnya tidak ada yang mengukur tekanan darah rata-ratanya dengan benar. Nah, hari ini kita tidak akan membicarakan alat medis miliaran rupiah di rumah sakit pusat atau inovasi genomik di laboratorium canggih. Tepat. Kita justru akan membedah bagaimana sebuah dokumen mencoba mencegah tragedi semacam itu. Langsung dari ujung jalan desa Anda. Betul sekali. Dan buat Anda yang selalu penasaran bagaimana mesin birokrasi raksasa mencoba bekerja di dunia nyata, hari ini kita akan membedah cetak biru dari Kementerian Kesehatan RI. Judulnya, Pedoman Kerja Puskesmas Pembantu 2024. Dan ini bukan pekerjaan ringan ya. Mengubah cara ratusan juta orang mengakses layanan kesehatan itu berarti merombak sebuah kebiasaan yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun. Nah, iya. Tujuannya bukan cuma sekedar membaca aturan pemerintah yang kaku gitu ya. Kita akan melihat bagaimana dokumen ini menata ulang cara sebuah desa bertahan hidup. Betul. Kita bergeser dari sistem yang sekedar mengobati yang sakit menjadi sistem yang secara agresif menjaga warga tetap sehat berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Oke, let's unpack this. Kalau kita mau jujur melihat sistem yang lama, rasanya memang sangat terpecah-pecah ya. Sangat terfragmentasi. Sistem lama itu berjalan sendiri-sendiri, berbasis program. Maksudnya, jadwalnya beda-beda gitu kan. Saya ingat dulu di desa kayaknya. Iya persis. Misalnya begini, Anda punya balita nih. Anda bawa ke posyandu balita di minggu pertama. Oke. Terus gimana kalau ada kakeknya yang sakit? Nah, itu dia. Kalau di rumah ada kakek yang mau periksa gula darah, beliau harus tunggu jadwal posyandu lansia di minggu ketiga. Wah, lama juga ya, harus nunggu 2 minggu lagi. Belum lagi ada posbindu untuk penyakit tidak menular. Waktunya beda, tempatnya kadang numpang di balai RT yang beda. Dan parahnya, data antar layanan ini tidak saling menyapa. Jadi ibaratnya sistem lama itu kayak warung-warung kecil yang jualan barangnya spesifik banget dan bukanya cuma sebulan sekali. Analogi yang pas banget. Warung A cuma jual beras, warung B cuma jual minyak. Berarti lewat konsep integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP ini, rasanya pemerintah ingin merombaknya jadi satu minimarket kesehatan kan? Betul loh, minimarket kesehatan modern, Pustu sekarang tidak boleh lagi hanya buka kadang-kadang. Jadi Anda masuk ke Pustu, dan semua kebutuhan keluarga, dari bayi, ibu hamil, sampai nenek yang sakit lutut, ada di satu tempat berdasarkan siklus hidup. Nah, dokumen ini mewajibkan Pustu memberikan paket layanan standar setiap hari kerja, bukan cuma sebulan sekali lagi. Wah, buka tiap hari. Tapi tunggu, untuk menjaga minimarket ini tepat buka, SDM-nya gimana? Kan nakes di desa terbatas banget. Syarat SDM-nya sekarang dikunci secara definitif. Minimal harus ada 1 perawat, 1 bidan, dan 2 kader kesehatan bersertifikat. Sebentar, status definitif ini maksudnya? Maksudnya mereka tidak lagi nyambi tugas lain dari puskesmas kecamatan. Oh, I see. Dulu kan bidan desa sering banget ditarik ke kecamatan buat urusan administrasi ya. Betul sekali, sering ditarik buat piket jaga di induk, jadinya Pustu di desanya kosong melompong. Sekarang, mereka diikat untuk fokus mengelola kesehatan di wilayah desa mereka sendiri. Oke, SDM-nya sudah di-lock di desa. Masuk akal. Tapi begini, dalam bisnis minimarket biasa, toko kan cuma pasif menunggu pelanggan datang. Iya, nunggu di kasir gitu kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana Pustu memastikan warga desa ini benar-benar sehat kalau warganya sendiri, malas periksa? Kan banyak tuh yang takut ke dokter. Disinilah letak pemantauan wilayah setempat atau PWS. Sistem ini tidak dirancang untuk pasif. Jemput bola dong berarti. Sangat proaktif. Data dikumpulkan setiap hari dari layanan dalam gedung dan posyandu, lalu dimasukkan ke dalam dashboard nasional. Aplikasi asik itu ya? Betul, aplikasi asik. Bahkan, kader di lapangan sekarang difasilitasi pelaporan via WhatsApp chatbot. Oke, saya harus memotong di sini karena rasanya saya sedikit skeptis nih. Oh ya, skeptis gimana tuh? Kita bicara soal desa-desa di Indonesia loh. Memasukkan data ke dashboard tiap hari pakai WhatsApp chatbot. Bukankah ini justru menambah beban birokrasi yang gila-gilaan buat nakes dan kader di bawah? Kritik Anda sangat valid sih. Tantangan infrastruktur blank spot dan literasi digital itu memang nyata. Kan kader posyandu banyak ibu-ibu senior.
Nanti waktu mereka habis buat scroll layar handphone daripada melihat kondisi pasien yang sesungguhnya. Iya, tapi what's fascinating here is logika dibalik kenapa ini dipaksakan. Coba ingat, dulu Kader mencatat di buku register besar yang tebelnya minta ampun. Oh iya, yang kolomnya banyak banget pakai penggaris itu kan? Persis. Dan data itu direkap manual sebulan sekali, disetor ke puskesmas kecamatan, dikirim ke dinas kabupaten, baru berbulan-bulan kemudian dievaluasi. Wah, telat banget dong kalau ada apa-apa. Itu terlalu lambat. Dengan aplikasi ini, evaluasinya ditarik menjadi mingguan dan dilakukan langsung di tingkat desa. Ini memotong rantai birokrasi yang panjang. Jadi Pustu bisa langsung intervensi ya, tanpa nunggu instruksi dari atas. Tepat sekali. Jika sistem mendeteksi ada warga yang missing services, sistem di Pustu langsung menyala merah. Missing services ini contohnya gimana prakteknya? Misalnya, sistem melihat ada pasien hipertensi yang minggu ini jadwalnya ambil obat. Tapi kok dia nggak datang? Terus, apa yang mereka lakukan kalau sinyal merah itu menyala? Mereka langsung melakukan kunjungan rumah. Kader akan mengetuk pintu rumah warga tersebut hari itu juga atau minggu itu juga. Wah, didatangi ke rumah? Gak dimarahin tuh warganya? Enggak dong, bukan untuk memarahi, tapi untuk mencari tahu hambatannya. Apakah bapak ini tidak bisa bangun dari tempat tidur? Atau nggak ada ongkos? Masuk akal sih. Dari situ Pustu bisa langsung memberikan solusi cepat ya, mengubah data pasif menjadi radar aktif. Betul, sistem respons cepat. Dan ini dampaknya paling terasa di penyelamatan nyawa. Nah, bicara soal intervensi cepat dan nyawa, saya perhatikan dokumen ini sangat menekankan soal kesehatan maternal atau ibu hamil. Sangat, ini prioritas besar. Dan ini masuk akal sih, mengingat angka kematian ibu di negara kita kan masih jadi PR yang cukup berat ya. Itulah sebabnya pemeriksaan kehamilan atau ANC, antenatal care, sekarang dinaikkan standarnya, wajib 6 kali. 6 kali selama kehamilan, semuanya di Pustu desa. Enggak semua. Kunjungan pertama dan kelima mutlak harus diperiksa oleh dokter dengan fasilitas USG di puskesmas kecamatan. Oh, oke. Jadi K1 dan K5 di puskesmas. Sisanya yang 4 kali. Sisanya bisa dan harus dikawal oleh bidan di Pustu. Dan standarnya sangat ketat. Bukan cuma ditanya-tanya doang. Iya. Saya baca ada pengukuran lila, lingkar lengan atas. Kalau hasilnya di bawah 23,5 cm, ibu itu masuk kategori ke E. Kurang energi kronis, betul. Boleh jelaskan sedikit kenapa harus lengan atas yang diukur ya? Bukannya tinggal menimbang berat badan saja kayak biasa? Nah, berat badan saat hamil itu bisa sangat menipu. Kan ada berat janin di situ. Oh iya, cairan ketuban juga ya? Betul. Cairan ketubun, volume darah yang meningkat. Jadi timbangan naik itu belum tentu ibunya cukup gizi. Lila atau lingkar lengan atas itu indikator yang jauh lebih akurat untuk melihat cadangan lemak dan massa otot sang ibu. Berarti kalau ukurannya di bawah 23,5? Secara biologis, ibu ini tidak punya bahan bakar yang cukup untuk dirinya sendiri, apalagi untuk membangun tubuh manusia baru di dalam perutnya. Wow, bahaya banget buat bayinya dong. Sangat berisiko tinggi bayinya lahir prematur atau stunting nantinya. Makanya intervensinya langsung agresif. Termasuk wajib konsumsi tablet tambah darah minimal 180 hari. 180 hari? Itu 6 bulan berturut-turut ya? Oke, itu soal nutrisi. Tapi ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya soal ibu hamil ini. Soal apa tuh? Screening preeklamsia. Kalau saya tidak salah baca, Pustu diwajibkan menghitung MEP atau Mean Arterial Pressure. Ini kan lumayan teknis ya? Iya, ini krusial sekali. Preeklamsia ini adalah salah satu penyumbang kematian ibu tertinggi di Indonesia. Selama ini kita kan cuma ngukur tensi darah biasa ya, yang angka atas sama angka bawah itu, sistolik dan diastolik. Betul, tapi MEP ini adalah perhitungan rata-rata tekanan darah arteri selama satu siklus denyut jantung. Jauh lebih komprehensif. Coba kita gunakan analogi di sini biar pendengar makin kebayang. Kalau kita ibaratkan sistem peredaran darah ibu itu seperti memompa air melewati selang taman. Oke, selang air. MAP ini seperti mengukur seberapa ekstrim tekanan statis di dalam dinding selang tersebut, kan? Sebelum selangnya jebol. Analogi yang brilian, pada kasus preeklamsia, pembuluh darah sang ibu atau selang tadi itu menyempit secara abnormal. Jadi pompanya harus kerja ekstra keras ya? Akibatnya jantung harus memompa jauh lebih keras. Kalau tekanannya terlalu ekstrim, bukan hanya merusak organ vital ibu seperti ginjal. Tapi aliran darah ke bayinya juga keganggu dong? Tepat.
Aliran darah yang membawa oksigen ke plasenta janin malah terhambat. Jadi hitungan MAP ini ibarat alarm dini yang berbunyi sebelum semuanya terlambat. Betul. Dan pedoman ini mematok angka 90 mm Hg jika hasil hitungan MAP di bawah usia kehamilan 20 minggu sudah di atas 90, Itu sinyal bahaya ya, red flag. itu red flag besar. Artinya, ibu masuk kategori resiko sedang atau tinggi untuk mengalami kejang atau komplikasi fatal nanti saat melahirkan. Terus bidan desa harus ngapain kalau nemu angka segitu? Bidan di Pustu tidak boleh berspekulasi menahan pasien ini di desa. Harus segera disiapkan rujukan terencana ke rumah sakit jauh hari sebelum waktu persalinan tiba. Wah, itu sangat terukur. Ibarat mekanik yang mengecek tekanan ban dan kualitas oli secara berkala agar mobil tidak mogok di jalan tol. Persis seperti itu. Tapi begini, nutrisi, tekanan darah, ukuran lengan, semua itu kan hal fisik ya. Ada alat ukurnya, kelihatan gitu. Tapi saat baca pedoman ini, saya menemukan Pustu sekarang juga diwajibkan mengukur hal-hal yang tidak kasat mata. Anda pasti menyoroti bagian kesehatan jiwa dan kekerasan sosial. Iya, kesehatan jiwa dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini jujur bikin saya kaget. Kok bisa sampai ngurusin hal ini? Ini adalah lompatan perlindungan sosial yang sangat progresif dari Kemenkes. Puskesmas pembantu kini diwajibkan melakukan screening kesehatan mental ibu hamil dan ibu nifas menggunakan kuesioner standar WHO. Yang namanya SRQ20 itu ya, isinya kan 20 pertanyaan tentang kondisi 30 hari terakhir. Praktiknya di lapangan gimana tuh nanyanya? Pertanyaannya dirancang untuk melihat keluhan psikosomatis dan emosional yang sering dipendam. Misalnya, apakah Anda sering merasa sakit kepala yang tidak jelas penyebabnya? Oh, jadi nggak langsung nanya, ibu lagi depresi ya? Gitu. Enggak dong. Ditanya juga, apakah pencernaan Anda sering terganggu, atau apakah Anda merasa tidak berharga? Nah, jika skornya mencapai 6 atau lebih, bidan desa tahu bahwa ibu ini butuh rujukan konseling klinis. Untuk membedakan baby blues biasa sama depresi ya? Betul, baby blues itu umumnya akibat fluktuasi hormon pasca melahirkan dan mereda dalam 2 minggu. Tapi kalau depresi pasca persalinan, durasinya menetap dan bisa berujung fatal. Fatal maksudnya sampai melukai bayinya sendiri ya? Sering kan kita dengar berita tragis kayak gitu? Sangat sering, makanya harus dideteksi dini di desa. Nah, here's where it gets really interesting. Di atas kertas, screening SRQ20 dan screening kekerasan perempuan ini terdengar sangat ideal. Pustu jadi safe space gitu. Iya, ruang aman buat warganya. Tapi coba kita bayangkan realitas di desanya nih. Apakah tenaga kesehatan di desa siap menjadi detektif sosial untuk kasus sensitif seperti KDRT? Pasti sangat canggung menghadapi pasien yang datang dengan pengantar misalnya suaminya. Apalagi pelakunya biasanya mendominasi pembicaraan istrinya ya. Nah, itu dia. Suaminya ngomong terus, istrinya cuma nunduk. Gimana bidan bisa membongkar ini tanpa membahayakan dirinya sendiri atau si korban? This raises an important question sih. Dan pemerintah menyadari betapa rentannya posisi nakes dan korban di ruangan periksa tersebut. Karena itu, pedoman 2024 ini membekali mereka dengan metode yang disebut RADAR. RADAR. Apa tuh kepanjangannya? Recognize, Ask, Discuss, Assess, Refer. Plus instrumen questionnaire WAST atau Woman Abuse Screening Tool. Prakteknya radar ini gimana kalau si suami terus nempel kayak perangko di ruang periksa? Kan nakes nggak bisa asal usir. Langkah pertamanya adalah recognize atau mengenali dari observasi. Nakes diajarkan membaca bahasa tubuh. Apakah si ibu selalu menunduk saat ditanya? Apakah suaminya terus yang jawab pada yang ditanya istrinya? Nah, betul. Jika nakes melihat tanda ini, mereka diinstruksikan untuk menggunakan trik aman memisahkan pasien. Tujuannya memisahkan mereka secara natural. Contoh triknya kayak gimana tuh? Misalnya, perawat bisa meminta tolong sang suami dengan sopan. Bapak bisa tolong isi formulir ini di meja depan sebentar? Atau Bapak bisa tolong ambilkan vitamin di loket depan? Pinter banget. Jadi diciptakan ruang privasi sepersekian menit untuk mulai ask atau bertanya. Betul sekali. Di momen singkat itu, nakes akan bertanya dengan pendekatan empati. Bukan diinterogasi loh ya. Tujuannya sama sekali bukan supaya nakes desa berubah menjadi hakim. Iya, nakes kan bukan polisi yang cari tahu siapa yang salah. Yang kuat di rekam medis ini akan sangat membantu korban jika kelak ia memutuskan menempuh jalur hukum. Setelah itu, fokus nakes merefer atau merujuk korban secara aman. Wah,
Itu beban psikologis yang lumayan berat juga ya untuk nakes di desa. Mereka dituntut sangat peka membaca gestur sekecil itu. Sangat berat, tapi mulia dan menyelamatkan banyak nyawa perempuan. Oke, jadi kita sudah melihat bagaimana Pustu ini berusaha keras memastikan tubuh dan mental sang ibu menjadi inkubator yang aman. Terus fokusnya pasti bergeser ke sang bayi kan? Betul. Segera setelah dilahirkan, Ujian sebenarnya kan saat bayi itu lahir dan berhadapan langsung dengan lingkungan desanya. Bagaimana pedoman ini mengawal kelangsungan hidup generasi baru ini? fase kritis ini disebut periode neonatal, 28 hari pertama. Disinilah Pustu diwajibkan melakukan 3 kali kunjungan neonatal atau KN. Dan saya baca, bagian ini lumayan frontal meluruskan mitos turun-temurun di masyarakat ya. Sangat frontal. Pedoman ini secara halus namun tegas mengubah praktik medis yang bertentangan dengan kebiasaan lama. Contoh paling gampang soal perawatan tali pusat deh. Dulu kan tali pusat dikasih ramuan macam-macam tuh. Betul. Sering banget dibungkus kain kasa, dikompres pakai alkohol atau dikasih povidone iodium alias betadine supaya cepat kering katanya. Padahal sekarang aturannya beda total ya. Praktek bungkus-membungkus itu dilarang keras oleh pedoman 2024 ini. Secara medis, membungkus tali pusat dengan cairan antiseptik justru membunuh bakteri baik yang sebenarnya membantu proses pengeringan alami. Oh malah jadi lembab ya. Iya, bungkus yang basah dan lembab itu ibarat karpet merah untuk bakteri jahat. Bisa memicu infeksi tetanus neonatorum yang sangat mematikan buat bayi. Jadi aturan sekarang sesimpel biarkan saja terbuka dan kering gitu. Sesimpel itu. Biarkan terbuka, pastikan saja bersih dan kering. Make sense. Intervensinya malah dikurangi. Terus, bagaimana dengan bayi yang terlanjur lahir dengan kondisi kurang ideal? Misalnya berat badannya sangat rendah. Untuk kasus BBLR atau berat lahir rendah, pedoman ini mewajibkan perawatan metode kangguru, disingkat PMK. Oh, ini yang kontak kulit ke kulit itu kan? Skin to skin. Betul. Bayi hanya dipakaikan popok dan topi, lalu didekap langsung menempel di dada ibu atau ayahnya. Ini kelihatannya cuma buat ikatan emosional ya, bonding gitu. Jangan salah, ini bukan sekedar sentuhan emosional. PMK punya fungsi fisiologis yang luar biasa canggih. Tubuh orang dewasa, khususnya ibu, secara otomatis berfungsi sebagai termoregulator. Maksudnya pengatur suhu otomatis? Iya, kalau bayi kedinginan, suhu dada ibu akan otomatis naik untuk menghangatkan. Detak jantung ibu yang stabil juga perlahan membantu menstabilkan detak jantung dan pernapasan bayinya. Wow, tubuh kita tuh pinter banget ya. Sangat pintar. Ini seringkali sama efektifnya dengan inkubator buatan di rumah sakit, tapi bisa dilakukan di rumah gubuk sekalipun tanpa biaya listrik sepeser pun. Itu menakjubkan sih. Biologi manusia sebagai teknologi medis terbaik. Oh ya, bicara soal teknologi medis, ada satu lagi prosedur yang menyita perhatian saya. Screening hipotiroid kongenital, SHK. Ah iya, pengambilan darah dari tumit bayi menggunakan kertas saring. Dari yang saya pahami, ini untuk mengecek kelenjar tiroid supaya mencegah keterbelakangan mental permanen kan? Betul sekali. Tapi yang bikin saya bingung, pedoman secara spesifik menyebutkan darah tumit bayi harus diambil di usia 48-72 jam pertama. Kenapa harus nunggu 2 hari? Kenapa nggak pas baru lahir cepat-cepat dites? Nah, itu pertanyaan klinis yang sangat bagus. Kenapa nggak langsung? Karena saat bayi baru lahir, tubuhnya mengalami stres akibat proses persalinan. Itu memicu lonjakan hormon secara alami. Oh, hormonnya lagi berantakan gitu ya pas baru keluar? Iya, ditambah lagi, darah bayi masih bercampur dengan sisa hormon tiroid ibunya. Kalau kita paksakan periksa darahnya di 24 jam pertama, hasilnya kemungkinan besar false positif atau positif palsu. Wah, bisa salah diagnosa dong. Betul. Tapi setelah lewat 48 jam, hormon bawaan ibu sudah bersih. Barulah kita bisa benar-benar melihat kapasitas asli kelenjar tiroid si bayi tersebut. I see. Baru paham saya rasionalisasinya kenapa harus nunggu 2 hari. Terus darah yang udah ditetesin ke kertas saring itu dikirim ke lab rujukan ya? Benar. Dan bayangkan betapa masif dampaknya. Hipotiroid kongenital itu berarti bayi tidak memproduksi hormon tiroid yang krusial untuk pertumbuhan otak. Kalau telat ketahuan gimana? Jika lewat dari 1 bulan tidak diterapi, kerusakan otaknya permanen. Anak itu akan mengalami retardasi mental seumur hidup. Ya ampun, cuma gara-gara telat deteksi? Tapi dengan deteksi dini status darah di tumit pada hari ketiga tadi, bayi itu bisa langsung diberi obat hormon pengganti. Hasilnya dia bisa tumbuh 100% normal dan cerdas seperti anak lainnya. Dan ini semua dari deteksi awal
dilakukan oleh nakes di tingkat desa. Setetes darah di kertas saring yang secara harfiah mengubah takdir masa depan sebuah keluarga. Sangat luar biasa kan perannya? So, what does this all mean? Kalau kita merangkum apa yang kita bedah hari ini dari dokumen Kemenkes, Pustu 2024 ini sama sekali bukan sekedar aturan jam buka klinik desa ya. Sama sekali bukan. Ini adalah cetak biru untuk membangun pusat komando kesehatan masyarakat secara mikro, namun sangat proaktif. Dari menghitung tekanan rata-rata pembuluh darah ibu hamil, mengenali tanda depresi lewat pertanyaan psikologis, mendeteksi KDRT dengan radar, sampai mengamankan otak bayi lewat kertas saring. Sistem ini dirancang untuk memastikan warga tetap hidup dan berkembang optimal. Dan ingat, semua keajaiban kecil ini dimotori oleh sumber daya lokal, perawat, bidan, dan kader yang notabene adalah tetangga mereka sendiri. Mereka kini dipersenjatai standar operasional mutakhir. Benar-benar luar biasa kalau dipikir-pikir. Nah, sebelum kita menyudahi obrolan seru ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal yang mungkin terlewat dari dokumen ini, tapi sangat mungkin terjadi di masa depan. Oh, apa itu? Pemikiran provokatif nih kayaknya. Kita tadi membahas tentang puluhan ribu kader di seluruh pelosok desa Indonesia yang setiap harinya bergerak mengumpulkan data hiperlokal warga melalui WhatsApp dan dashboard asik. Data yang sangat masif pastinya. Betul. Bayangkan apa yang terjadi jika dalam beberapa tahun ke depan, lautan data raksasa harian dari level RT ini digabungkan dengan kecerdasan buatan atau AI? Wah, prediktif analitik ya maksudnya. Tepat. Sistem kesehatan kita mungkin kelak tidak hanya tahu siapa yang sedang sakit hari ini. Mesin AI tersebut mungkin bisa memprediksi ledakan kasus stunting atau wabah demam berdarah di satu kecamatan berhari-hari sebelum itu benar-benar terjadi. Karena semua polanya sudah terbaca dari data harian kader tadi ya? Ya, sebuah masa depan kesehatan preventif yang sangat presisi perlahan sedang dibangun. Dan itu berawal dari ujung jari bidan dan kader di ujung jalan desa Anda. Sangat inspiratif untuk diikuti perkembangannya. Terima kasih sudah menemani kami membedah topik ini. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam The Deep Dive berikutnya.